Good morning, selamat pagi. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat berkumpul. Ayo dinyalakan TikToknya. Kita berkumpul ngobrol lagi di Dave Iwet, siaran pagi. Menyangkut Jakarta, seperti obrolan kita kemarin beberapa hari ini, mendung. Hari ini ekstra banget mendungnya, luar biasa. Tuh tadi ada yang bilang katanya di Bandung mendungnya gila-gilaan. Samarinda, selamat pagi. Halo Kupang, good morning everyone. Sehat-sehat ya. Singapura juga gloomy. Duren 3 Bali. Selamat pagi. Bahasa Kayangan hari ini keluar apa enggak? Kan teman-teman tahu ya kalau saya tuh lagi sariawan kan dari kemarin. Udah gitu udah seminggu ini saya tuh kumur-kumur pakai mouthwash-nya Clarence ini loh. Ini recommended deh. Dalam arti kenapa saya merekomendkan ini karena Clarence punya mouthwash ini karena rasanya selain tentunya kandungannya ya just plong sama rasanya tuh kayak kumur-kumur pakai teh. Jadi nggak terlalu mentol kayak kalau kita kumur-kumur mouthwash pada biasanya. Rasanya tuh kayak kumur-kumur pakai air teh gitu. Aku nggak tahu ya kandungan apa dari Clarence antibacterial mouthwash ini yang bikin rasanya tuh serupa kayak air teh gitu. So dari semua mouthwash kayaknya ini yang paling bersahabat deh rasanya. Good morning, ya. Nah, Malang lagi mendung katanya. Oke. Nah, betadine juga aku pakai. Jadi saya ganti-gantian tuh. Saya punya 3. Ada dentistry, ada betadine, terus juga ada Clarence. Ketiga-tiganya sih just pleng. Tetapi dari segi rasa, ini yang paling kok unik ya rasanya kayak kumur-kumur pakai air teh gitu. Makanya pas saya kumur-kumur semalam, aku mau ceritain ke geng duet besok. Oh my God, bicara soal cerita, saya punya cerita loh yang saya mau bagi. Ini anjur banget. Hai, Slampa alias selamat pagi. Tidurnya bablas, kayaknya enak banget ya udara malam ini ya. Ding dong. Lemas. Malam apa pagi? Apanya? Tadi lu bilang udaranya enak banget nih, jingdong malam ini gitu. Oh, dari malam udaranya tuh dingin. Lu nggak sih kalau dari semalam udaranya dingin? Iya, lumayan. Iya, walaupun semalam tuh gue agak berjuang tuh. Gue dari Bintaro berjuang melawan kemacetan untuk pulang. Aduh, semalam karena hujan. Kan dari sore ya, aku nggak tahu di Jakarta. Di Bintaro sih dari siang hujan tuh, Web. Bener, sama. Jam 4 apa? Udah mulai hujan, apa jam 4:30 gitu. Jam 5 tuh udah gelap banget. Iya, gelap. Udah gitu kan biasa dong Jakarta. Kalau hujan macet kan, jadi aduh macet merembet merambat di tol rapat jalanan, ampun, rapat kayak rambut gue nih rapat. Gue gini, aduh ya ampun. Semalam tuh gue bukti cinta kan, ponakan gue Emma kan lagi libur sekolah, terus adiknya kan lagi tanding basket, terus kan gue kesian kakaknya nggak dapat waktu, orang tuanya kerja, kita semua kerja. Nah, terus kemarin sebenarnya gue nggak punya kewajiban kan, gue cuma pengen olahraga sama pengen kardio. Gue pilates di Kardea, terus gue pengen kardio deh tadinya. Tapi kasihan Emma, dia pengen potong rambut, jadi ya udah deh gue kalahkan kardio gue. Gue bawa dia potong rambut gitu. Dia kan senangnya potong rambut di Irwan Bintaro tuh ada Beceng. Apa tuh Beceng? Bintaro Exchange.
Dibeceng, Bintaro Ekceng. Bener. Hairdressernya dia tapi nggak masuk, jadi dia cobain yang lain, namanya Fatur. Ya, cocok juga gitu, cocok gitu. Jadi gue pergi ke Bintaro sekalian, gue pikir sambil nungguin dia gue krimbat. Aduh. Endol. Tahu. Gua mah tahu beceng, gue tahu. Terus abis itu apa tuh ya Cibubur Junction tuh apa ya? Ada singkatannya banyak. Masing-masing tuh punya singkatannya sendiri-sendiri gitu. Detos, ada Detos ya. Depok Town Square. Iya, bener ya. Detos temennya Citos tuh ada. Iya. Terus Jatos, ada Jatos. Jawa Town Square. Salah, Jatinangor Town Square. Oh, Jatinangor. Iya. Ada tadi Cibujang. Cibubur Bujang Jan Square. Bukan. Nggak gitu cara mainnya. Cibubur Junction gitu. Cibubur Junction. Baltos. Baltos juga ada Baltos. Bali Town Square. Bisa. Emang ada Bali Town Square, Nek? Bali tuh ada tuh yang di depan Kuta tuh apa ya namanya ya? Beach Walk, Kuta Beach Walk namanya. Lalu Baltos apa? Nggak tahu, tadi ada yang tulis, gue mau baca aja. Gue tuh punya dosa loh. Apa tuh? Sama geng duet kemarin. Kan kemarin lu bilang, Bekasi apa mall di Bekasi? Grand Wisata. Bukan, itu nama daerah, Grand Wisata. Grand Wisata Bekasi. Ingat, kan kemarin kita tuh ngumumin tumbler kolaborasi duet sama Stuja. Kita bilang kan kalau udah bisa, ternyata mulai Jumat. Jadi kemarin tuh ada 4 orang geng duet pergi ke Stuja Bekasi sama pergi ke Stuja Cibubur. Om Dev katanya Jumat, aku udah kesini belum ada. Aduh maaf ya Yang, baru Jumat loh. Lu salah lagi. 1, Stuja nggak ada di Cibubur, adanya Cipete. 2, aku hari Jumat udah ke Bekasi. Baru Jumat, bukan hari Jumat udah ke Bekasi. Dia kesananya berarti kemarin, hari Rabu. Rizky lagi yang kena masalah. Udahlah dia kena mental sama gue, lo tipu. Maaf ya teman-teman sekalian, tumbler ini baru tersedia hari Jumat nanti tanggal 4 Juli 2025. Biar nggak salah, gue kasih tahu. Pertama ada di Stuja Cipete, Stuja di Bekasi, ya Grand Wisata, dan Stuja SCBD. Oke, Inner Circle. Ya, kayak kita gini, guys. Kayak kita gini, ya, Inner Circle kita nih, ya. Nah, rombongan Besti udah mulai masuk lagi, mau dapat hengpong, mau dapat voucher. Hai Besti udah dimulai. Oke, boleh. Silahkan. Besta Besti deh lu sampai pegel. Nah, ya lu nikmatin dah tuh cari kupon. Rizky mana Rizky? Rizky? Kita naikin Rizky yuk, kita lihat mukanya kayak apa sih Rizky. Kesian tar, Nek. Udah dia kena mental sama gue. Lu juga nipu dia. Bilang katanya. Gak ada niatan nipu. Informasinya aja kurang lengkap gue baca. Enggak, informasinya udah lengkap. Lu jangan salahin Tiara. Tiara udah bener. Dengar gue tadi, gue bilang kurang baca. Lu kurang baca. Lah, gue kurang baca. Lu sama sekali nggak baca. Mana Rizky? Mana Rizky? Rizky naik yuk Rizky yuk. Yuk Rizky yuk, bisa yuk. Rizky lagi Rizka. Rizky lagi ngewiron. Dia mau belajar sabar katanya. Oh gitu ya. Orang kalau mau belajar sabar, belajar ngewiron. Sama kalau misalnya lo mau meditasi, nah tuh lo cobain dah tuh Rizky. Ngewiron. Gitu Kak.
Ya. Gue mau bahas ini. Gue udah izin ke orangnya ya. Gue udah izin ke orangnya. Lu pernah nggak sih, Wet, atau geng duet nih ya, lu mau pergi meeting atau lu mau pergi ketemu orang yang lu anggap penting, ya, lu tuh deg-degan, lu mempersiapkan penampilan terbaik lu pakai baju terbaik baju lu setrika sebelum pergi meeting ketemu orang ini, ya, jangan sampai salah baju gitu. Aduh, ini kayaknya meeting penting gitu ya. Lu pernah nggak? Terus ketika lu lagi meeting di hari penting lu itu something went wrong. Pernah nggak terjadi? Ya kerap terjadi, namanya juga hidup ya. Kerap lah. Oke. Apa tuh bagian yang went wrong biasanya yang lu inget? Belum keinget. Lu aja dulu coba. Oke. Jadi ya, kan kadang-kadang suka gitu ya, geng duet ya, ada meeting penting yang kita tunggu, kita nanti, kita sudah mempersiapkan diri, dilalah cobaan hidup hadir hari itu. Semalam sebelum tidur gue lihat instastory-nya teman gue. Gue kan punya teman desainer Indonesia papan atas. Yogi Pratama. Terus gue lihat dia foto ya. Dia foto di kantor, ada gambar Garuda Indonesia. Kok gini? Waduh, dia ketemu siapa nih menteri? Ada gambar plakat Pak Soeharto tanda tangan. Aduh, siapa nih gitu ya? Ini menteri dong gitu ya. Garuda Indonesia. Ketemu siapa nih temen gue Yogi Pratama nih gitu. Terus tiba-tiba slide berikutnya dia foto sama Ibu Widi Wardani. Ibu Widi Wardana. Aduh, lu mah. Wardana. Tadi gue bilangnya apa? Wardani. Kalau Wardani mah nasi di Bali. No, nasi Wardani. Ibu maaf. Aduh, capek banget deh lo bener-bener. Nasi Wardani itu idol lo, say. Lu kok bisa sih bertahan jadi MC salah-salah ngomong gini? Gue juga gak ngerti, say. Ibu Widi udah gitu aja deh ya. Iya, udah Bu Widi. Terus abis itu capek banget guys ngebenerinnya, bener gue mah capek. Foto nih temen gue Yogi di samping Ibu Widi gitu ya. Ibu Widi dengan anggunnya gitu kan, sidang gitu. Terus Yogi gitu dengan gagahnya pakai kemeja gitu, cekrek gitu. Terus gue gini, ih ganteng banget temen gue foto sama Ibu Menteri gitu. Terus dia gini, gagah nggak Eka? Gagah nggak? Kok gini? Gagah banget, say. Dia bilang, lo tahu nggak? Gue tuh masuk ke dalam kantor Ibu Widi tuh jalan gue pelan-pelan. Gue gini, kenapa? Gugup. Gue gitu, gugup mau ketemu Ibu Menteri. Tintus. Kenapa? Sok manly deh lo jalannya pelan-pelan. Biar kelihatan gagah, biar kelihatan manly gitu kan. Lo takut ngondek. Aduh, Nek, orang pikir tuh gue tuh kayaknya sok anggun, sok gagah. Lo tahu nggak apa yang terjadi? Gue tahu nih, sepatunya coplok ya. Udah kelamaan dalam lemari ya. Jangan gue takut nanti gue kena karma. Kalau bisa nebak sih, Wet. Udahlah. Kalian ya, kaum kalian tuh kan koleksinya sepatu hak tahu ya. Sepatu hak tahu itu kan jarang-jarang dipakainya. Kemarin tuh pandemi. Jadi kalau pandemi tuh sepatu pasti disimpan dalam lemari ya. Jadi sepatu pantofel, teman-teman bisa nggak bayangin ya, sepatu pantofel. Tahu gue. Jadi begitu turun dari mobil, turun di lobi, apa sih namanya, kantor kementerian gitu, disebutnya kantor menteri lah ya. Turun di lobi kantor menteri, dia jalan, bunyi ogleknya dia udah feeling nih. Kok ogleknya sepatu gue beda ya? Kelepak, kelepok, kelepak, kelepok. Dia baru ngeliat, jadi diseret. Depannya udah nganga, Bo. Depannya udah nganga, sementara pintu kantornya Ibu Widi Wardana udah kebuka. Jadi dia tuh jalannya satu diangkat, satu diangkat. Jadi dia bilang gini, kali itu Ibu Widi ngelihat gue gini, ini orang lebay banget, jalannya pelan banget gitu. Dia kirimin gue fotonya, Wet, sama videonya. Ntar gue kirim di grup WhatsApp ya. Aduh, anjing banget deh temen gue.
bikin malu, tau gak lo? Kayaknya Bu Widi juga kayak nyesel ya manggil dia ya, kayak ini nggak bonafit deh ini desainer ini. Mana katanya desainer orang kaya. Mana katanya artis Hollywood bikin baju sama lu, pas lu kenapa somplak? Hah? Mana? Katanya 2024-2025 dipenuhi oleh Yogi Pratama, sepatu somplak. Gue gini, Yogi lu bikin malu deh. Kenapa nggak pernah lu pakai? Justru keseringan gue pakai, katanya. Oh ini kebalikan dia. Keseringan dipakai bawa sampai aus. Sepatu apa sih kalau seringan dipakai kok malah jadi somplak? Ya, sepatu lokal-lokal gitu. Itu juga kayaknya gue yang ngebeliin deh. Lu sumbernya berarti emang. Ntar gue kirim ya fotonya ya. Aduh, banget. Iya, bener. Zaman dulu tuh istilahnya gini, lapar ya sepatunya ya, minta makan. Karena udah mangap kan. Iya. Gue pernah kok sepatu kayak gitu kejadian. Oh sama gue juga pernah sih nyeret kayak gitu jalannya. Tapi karena sepatunya lecet. Itu gue juga pernah. Itu gue juga pernah, Bo. Sepatu baru, kulitnya masih keras ya. Angie udah bilang gini, keras kayaknya sepatu lo ya. Tinta, Bo, tinta. Kan ketemu Angie pagi-pagi, pas pulang bareng Angie udah sore. Itu kaki gue dari ujung sampai ujung lecet, tapi gue mempertahankan image gue dong. Lalu kali gue seret sepanjang Pacific Place tuh sepatu gue. Nyampe di lobi, yaudah deh pulang ya. Udah emosi jatuhnya. Lo bareng gue aja, nggak usah gue nggak usah bareng lo, gue mau pulang sekarang. Sepatu kalau sakit tuh kita emosi loh. Ini juga udah pernah gue ceritain ini di podcast. Minimal Yogi tuh dia ngeh sepatunya sepatunya somplak, dia sendiri yang ngeh. Gue kan lebih malu, wet. Gue tuh pernah loh again sendal Yongki Komaladi, kebanggaan gue ya. Gue tuh setiap kali lo ngomong Yongki Komaladi sekarang bukan sepatu yang gue bayangin loh. Sepatu sandal. Tahu. Cuma dari cerita lo terakhir gue udah bayangin yang lain. Yongki. Ya kan kala itu tuh keren banget, Say, pakai sendal Yongki Komaladi, Say. Bener. Dan kan trending ya, kita sebagai anak-anak middle class ke bawah gitu yang baru pengen ngeceng di Jakarta. Dulu kan tiap kali buka majalah Aneka, Indra Safira pakainya sepatu Yongki Komaladi, Bo. Bentar. Lo ngomong terus. Udah gitu kan ya sendalnya. Kayak gini-gini kan ya, kayak gini-gini ya. Kayak gini-gini ya. Kayak gini-gini ya. Tapi kan Yongki Komaladi kan haknya tuh variasi, Kak. Ada haknya tuh kan ada. Jadi kita kayak berasa pakai kelom gitu loh, Kak. Paham gak sih? Gue mah belinya yang kayak gini, Yongki Komaladi, masih yang normal-normal aja. Lu haknya ada macem-macem. Ada yang tebal dari depan ke belakang gitu kan. Kan ya namanya juga duri lunak. Tuh preman Depok duri lunak juga kayak ya. Nah, terus ada nih satu. Ini setelah sendal gue yang dipalak, gue beli lagi. Pokoknya ini sendal kebanggaan gue deh. Gue pakai kemana-mana. Jadi sendalnya tebal gitu kayak perahu. Dan memang udah sering nganga, jadi gue lem kan gitu ya. Kalau kita zaman dulu kan dilem pakai Aika Aibon, ya. Pakai lem apa tuh yang kuning, wet? Terus diganjel di sofa semalaman. Iya. Ditiban atau enggak di kaki meja gitu ya, ditiban di kaki meja gitu, ditiban semalaman. Udah nih, gue pakai kuliah, wet. Terus gue tuh kan kalau kuliah gue berhentinya di Gang Kober
ya, ada gang. Jadi ini bis berhenti di sini, Gang Kober, jalan masuk ke Aduh, UI. capek banget. Ya, Gang Kober itu melewati pemukiman warga, ya. Gang Kober itu, dan gangnya itu becek loh, Wet, ya, becek, belok bahasa Jawanya, belok. Udah nih gue jalan, terus gue rasa gini ya, kok bunyi ya, koplak, gue cek, oh ada nih gitu ya. Ya udah, gue jalan sampai di ujung Gang Kober, tiba-tiba gue denger nih, Wet, gue dipanggil-panggil, bang, gue pikir gini, kenapa gue dipanggil-panggil nih gitu ya. Gue takut gue mau dipala. Jadi gue buru-buru nyari keramaian, karena di Gang Kober itu lumayan sepi. Pikir gue harus nyampe di keramaian supaya gue kalau ada apa-apa gue ada yang belain nih gitu ya. Gue jadi gini, bang. Terus ini orang lari, dia lari, bang. Dia bawain alas sendal gue. Ini kayaknya alas sendalnya satu ketinggalan deh. Jadi sepanjang jalanan Gang Kober itu, Web, sendal kanan gue lepas solnya. Lo tau gak? Sendal gue itu tuh udah lepas, jadi udah tinggal alasnya sama gituannya doang. Haknya itu udah ketinggalan dari ujung jalan. Yang gue pikir sebagai hak itu tuh udah becek doang gue kumpulin. Malu nggak? Lu nggak sadar? Gue nggak sadar, gue pikir gue centong aja, gue jalan tak tok. Aduh, anak sekarang mah nggak ngalamin kayak gitu-gitu, Nek. Aduh, Gusti, ya Allah. Udah mempermalukan abang, diri. Panggilnya abang, bukan mbak. Panggilnya abang. Bang, bukan mbak. Gila lo, kalau lo nggak pernah main ke terminal ya? Di terminal mas semua dipanggilnya abang. Aduh, capek ya. Dulu dia belum tanam rambut, guys. Dia rambutnya belum gondrong kayak gini. Lah, rambutnya pendek tapi disasak kayak Raki Punjabi, no. Lah, Mbak Wati, lo tahu kan kalau hak perempuan kan ini hak, baru ini platform ya kan, iya kan? Pasti yang perempuan pernah ngalamin deh. Ini hak, ini platform. Biasanya di haknya kan ada karetnya kan. Kalau karetnya copot, kan yang beradu dengan lantai itu cuman besinya kan. Kalau jalan, jadi bunyi klotak. Perempuan tuh paling sering, Web. Lemnya ini tuh udah lepas, dia masih pakai jalan. Jadi yang beradu sama lantai itu cuman itunya, bunyinya beda. Manajer gue tuh paling sering gue gini, hak lu tuh udah lepas tuh solnya. Nek. Jadi kalau gue jalan di ballroom bunyi kletak, nah ya itu besinya beradu. Aduh, capek. Ada-ada aja hidup ya. Terus sisa ceritanya gimana tuh, Yogi? Ngapain kemarin ke tempatnya Bu Widi? Urusan IPMI, industri pariwisata. Bukan. IPMI institusi. Bukan. Dibantu dong. Ikatan Perancang Mode Indonesia. Nah, itu dah urusannya. IPMI, urusan IPMI. Sama Seba segala berarti, Mama Seba. Kayaknya ya. Iya. Terus teman-teman IPMI pada gimana tuh ngeliat Yogi tuh? Kayaknya cuma Yogi sendirian deh. Hah? Kok Yogi sendirian? Gue nggak tahu, gue nggak nanya, gue cuma ngetawain dia aja urusan sepatu. Nah, gue cuma ngetawain dia aja urusan sepatu. Gue mau membahas mengenai IPMI, ya, tapi bukan IPMI-nya, Web, bukan IPMI-nya, tapi mengenai pentingnya menimba ilmu berorganisasi. Kenapa tuh? Gue mau ambil susu dulu, boleh nggak? Repot ya. Gak boleh ngeluh. Ingat, sepatu lu Yongki Komaladi. Harus saling support sebagai sesama pemakai Yongki, ya. Gue mau tanya sama lo. Menurut lo, berorganisasi itu ada gunanya nggak sih, Iwet? Ada, sangat. Apa sih gunanya berorganisasi? Berorganisasi itu gunanya adalah untuk lo belajar berorganisasi.
Wow, sebuah penjelasan yang sangat detail, Ya, menawan ya. dan mumpuni. Iya, komprehensif ya, komprehensif. Menurut Komprehensif. gue, organisasi itu gunanya adalah lo belajar ilmu menghandle tuh bahasa bahasa bagusnya apa ya? Berinteraksi dengan manusia. Itu satu. Terus kemudian berorganisasi itu lo akan belajar mengenai hierarki. Jadi lo tahu lo mesti melapor ke siapa, lo mesti membantu apa, lo harus melakukan tugas apa, itu organisasi. Terus organisasi itu berhubungan juga sama manajemen manusia. Itu menurut gue. Kenapa emangnya? Iya, gue setuju. Pertama kali lu belajar your first encounter of organizational experience itu kapan? SMP kelas 1 yang bener-bener organisasi. OSIS kan? OSIS, betul. Organisasi siswa kan? Iya, bener. Ya kan? Jadi lu mengakui dong bahwa sok-sokan organisasi terlibat di OSIS itu ada gunanya ketika kita dewasa ya? Sangat. Nggak cuman cari muka aja sebagai siswa atau cari kegiatan doang gitu, ya kan? Kalau gue sih nyari ini ya, tujuan utama gue pada saat ikut OSIS adalah sebenarnya gue mencari kesempatan untuk bisa kabur dari sekolah secara legal. Ya kan kalau anak OSIS tuh kayaknya gagah gitu, Bo, bisa keluar kelas enak-enak gitu. Oh iya, dia anak OSIS. Jadi gue tinggal angkat tangan, Pak, ada urusan OSIS. Oh, silahkan. Gitu. Kan enak ya. Iya. Oh. Iya sih, gue juga mengakui dulu juga alasan gue untuk ikutan OSIS juga cemen dan cetek, bukan karena ingin menimba ilmu pelajaran berorganisasi, bukan itu gitu. Gue karena ngelihat anak-anak OSIS cakep-cakep, udah gitu kayaknya kalau izin tuh kayaknya keren gitu. Ya secetek itu. Tapi later on ketika gue sudah dewasa, gue menyadari oh ada gunanya juga ya gue belajar berorganisasi waktu gue di sekolah. Ada banget. Nah, arah dari obrolan gue tuh adalah dua hal. Gak semua orang ternyata merasa bahwa pengalaman berorganisasi itu perlu. Masa? Ya, contohnya ponakan gue yang nomor 2 itu nggak mau banget disuruh-suruh untuk pelatihan OSIS, dipanggil sampai bebusa orang tuanya ngomong dan nyodor-nyodorin dia. Padahal dia itu, dan lucunya adalah dia itu selalu terpilih, tapi dia nggak mau. Kan kalau di tempat sekolahnya mereka, kalau untuk masuk organisasi OSIS itu ada pelatihan 3 harinya, Web. Betul, sama gue juga. Iya kan? Kalau LDKS. Iya, kalau di gue dulu nggak ada pelatihannya 3 hari di jam sekolah, tapi nggak pakai nginep bareng. Kalau ini nginep bareng di puncak. Ponakan gue nomor 2 tuh udah terpilih, Bo, ikut ke puncak. Cuma bertahan 8 jam. Jam ke-9 dia minta pulang ke Jakarta. Minta jemput? Minta diantar sama gurunya. Hah? Alasannya apa? Gurunya? Alasannya apa? Ada, ya alasan klasik anak-anak itu apa sih? Sakit perut, nggak bisa makan, demam. Terus? Pas Dianterin pulang? digali, dipulang lah. Lah guru kan nggak boleh kalau anak sakit lo maksa. Pas nyampe rumah ditanya, Ethan kenapa gitu. Dan Ethan itu nggak pernah loh, Wet, ikut field trip sekolah, nginep acara sekolah, nggak pernah. Alasannya dia memang dia nggak mau pisah lama-lama dari emaknya. Which is menurut gue BS. Oh, Ethan lagi diomongin sama Pipi nih. Terus intinya adalah beda sama kakaknya. Kalau kakaknya kan seneng ya. Kakaknya tuh seneng begitu-begitu. Gue tuh bilang sama Ethan, kamu sekarang SMA, boleh nggak sih belajar berorganisasi? Gunanya apa? Gue tuh mengajarkan gunanya berorganisasi, Web. Kalau aku nggak suka, soalnya pelatihannya bosen, mendengarkan ceramah doang gitu, kayak cuman duduk ngedengerin bu guru ngomong. Memang
Tapi kenapa kita bilang organisasi itu penting? Karena lo belajar yang tadi lo bilang, you learn how to manage people, belajar terima order, menghargai hierarki, mengerjakan project bersama-sama. Itu tuh penting loh untuk tumbuh kembang kita sebagai manusia dan nanti kontribusi kita di dalam lingkungan ketika kita hidup. Nah, ditarik ke zaman sekarang ya Iwat. Kan gue banyak bergaul dengan desainer senior, kenal lah. Dan mereka kan terlibat di IPMI kan. Keluh kesah mereka sekarang Iwat adalah mereka tuh kesulitan loh Iwat. Ini maaf ya, aku pinjam ceritanya. Kesulitan loh untuk merekrut desainer-desainer muda untuk aktif dalam organisasi. Nggak banyak Wet yang punya panggilan tersebut. Buat mereka repot. Ngapain? Mendingan gue sibuk ngurusin bisnis gue. Gitu. Repot ngurusin orang. Tapi gue punya gimana ya supaya nggak salah. Gimana tuh? Kalau OSIS, gue setuju bahwa itu adalah dasar untuk lo jalan masuk gitu ya, belajar mengenai manajemen manusia, belajar hierarki, belajar organisasi gitu. Karena biar bagaimanapun kan hierarki itu selalu ada ya, Bo ya, baik itu nanti di kehidupan sehari-hari atau di kantor gitu. Tapi kalau misalnya organisasi di masa seperti sekarang ini, kadang-kadang memang gue setuju juga sama adik-adik itu untuk mereka malas bergabung. Alasannya apa? Karena kadang gue nggak mengeneralisasi ya. Beberapa organisasi itu emang nggak jelas arahnya mau kemana. Gue nggak bilang IPMI tadi ya. Iya, ngomong itu, tapi ada beberapa yang kayak ini luas. Mereka suka gini, apalagi adik-adik itu milenial dan Gen Z kan selalu gini. So what's the purpose of this? Kenapa gue harus masuk ke sini? Kan mereka menggadang-gadang why itu harus kuat gitu ya. Banyak yang juga memang isinya cuma kumpul-kumpul, Bo. Paham gue. Iya kan? Ngerti. Kumpul-kumpul, terus kemudian karena gue setuju juga sama mereka gitu, bahwa daripada gue cuman kumpul-kumpul seperti itu, lebih baik gue ngurusin bisnis gue. Karena kan juga memang kalau apalagi desainer ya, ketemu klien itu kan adalah kunci dari mereka cari uang. Bener gak sih? Klien tuh kan maunya ketemunya sama desainernya ya, bukan sama asisten desainer gitu. Jadi mereka lebih, ini kalau misalnya kita ngomongin desainer konteksnya, sehingga mereka lebih berpikir mendingan gue cari uang daripada gue kumpul-kumpul nggak jelas gini gitu. Nah, yang berikutnya lagi, ada juga beberapa organisasi yang tuh bukan cuman ya, gue nggak balik lagi ya, ini puntan banget, jangan sampai gue dianggap salah, tapi beberapa tuh bilang networking soalnya kalau di organisasi teh gitu ya. Tapi networking ini juga ternyata nggak segitunya juga ternyata. Gitu. Terus kalau misalnya dibilang lagi bahwa organisasi ini kan bisa menjadi advokat atau advokasi untuk membuat regulasi terkait bisnisnya, nggak kejadian juga. Jadi dipertanyakan gunanya tuh apa gitu ya? Betul. Jadi itu yang membuat kemudian si anak-anak muda ini, adik-adik ini jadi berpikir bahwa gunanya apa sih sebenarnya? Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak ini cuman kumpul-kumpul guyup aja nih atau apa nih gitu. Terus kadang-kadang kan juga atas nama organisasi tuh lu suka gini, ayo dong bantu dong, Bo. Ini kan atas nama organisasi. Tapi lu diperas kerjanya malah. Malah akhirnya beberapa ada yang jadi malah pekerjaan utamanya keteter karena dia sibuk berorganisasinya. Itu sih
pemahamannya yang gue dapat ya kalau orang malas berorganisasi gitu. Good point, good point. Karena menurut gue gini ya, bukan saja cuman IPMI per se gitu ya. Mungkin pasti banyak sekarang organisasi yang udah ada dari zaman dulu yang sekarang udah mulai kehilangan penerus. Ya, karena udah nggak appealing lagi buat anak muda. At least dari obrolan kita ini, kalau ada lo senior-senior di organisasi tersebut, bolehlah kita tuh membuka diri. Anak sekarang itu diajak berorganisasi karena males, nggak ada tujuan yang jelasnya buat mereka. Iya kan? Kumpul-kumpul, hahaha aja buat mereka tuh nggak ada gunanya, Bo. Betul. Mereka tuh masih muda, darahnya itu butuh disalurkan dengan tepat. Betul. Jadi kalau emang lo pengen organisasi lo ada penerusnya, lo harus mau membuka diri untuk melakukan perubahan. Kita nggak ngomongin satu organisasi secara spesifik ya, tapi gue melihat in general itu yang terjadi. You name it deh, organisasi apapun, organisasi gereja, organisasi fashion, organisasi apa, rata-rata tuh gitu, gitu. Nanti kalau om udah nggak ada nih Dave yang mau nerusin. Dalam hati gue gini, ya soalnya nggak appealing organisasi lo untuk anak muda. Terus tadi komentar geng duet gini, sama yang mungkin juga harus kita mulai rubah kalau emang lo pengen menyolek anak muda untuk berorganisasi. Senioritas yang terlalu kenceng. Gue kalau masalah senioritas, gue angkat tangan, Dave. Karena menurut gue itu sulit. Ya. Kan gue juga terlibat di beberapa organisasi gitu ya. Kayak senioritas itu sesuatu yang kayak ya udahlah diterima aja, gitu ya. Salah satu hal yang memang harus lo telan bersama dengan komitmen lo untuk bergabung bersama organisasi tersebut. Tapi gue setuju dengan poin lo masalah tadi, sulitnya regenerasi itu berhubungan sama lo harus terbuka dengan perubahan. Perubahan tuh termasuk gini loh, zaman sekarang tuh udah nggak bisa tuh cuman kayak iya kita sama-sama mau membangun bangsa, cuman sampai situ itu nggak bisa. Kita mau membangun industrinya nggak bisa. Lo harus punya misi yang jelas, visi yang jelas, sehingga orang yang bergabung dengan organisasi itu tahu persis apa yang mereka kejar lewat organisasi tersebut. Gitu ya. Apa namanya? Dan itu harus lo komunikasikan bahwa kami tuh memulakan ini lewat organisasi ini. Sehingga orang jadi gini, ini kan sama kayak komunitas ya, Bo. Komunitas itu kan what's in it for me-nya tuh mesti kuat gitu. Kenapa gue harus bergabung sama komunitas ini? Nggak bisa cuman kayak kumpul-kumpul doang tuh nggak jelas. Orang sekarang waktu tuh kan berharga banget ya. Bener nggak? Meluangkan waktu tuh precious loh. Jalanan macet, transportasi susah, butuh ongkos. Kalau sampai mereka berangkat untuk datang ke sebuah acara, ke organisasi, ke komunitas, itu karena ada sesuatu dorongan kuat. Nah, what's in it for me-nya itu muncul dari misi yang jelas gitu. Aduh, gue suka banget itu. Kejelasan misi. Sama nggak salah loh bagi kita tuh untuk mempertanyakan gitu ya. What's in it for me? Karena orang tuh kalau nggak ada in it for me-nya tuh juga lu nggak bergerak kok. Enggak. Dan nggak melulu soal uang ya. Karena ini kan sekarang tuh kalau di marketing, brand tuh lagi gila-gila komunitas, Dave. Komunitas gitu. Kita komunitas. Tapi yang terjadi mereka pikir komunitas tuh bisa dibayar. Enggak. Iya. Mereka suka gini, kita bayar berapa? Enggak gitu. Kadang-kadang komunitas tuh nggak perlu dibayar. Tapi ketika what's in it for me-nya kuat, mereka kan dengan sukarela berangkat. Nah itu yang kadang-kadang lost tuh, muap. Itu yang mungkin bahasanya kalau gue tidak begitu, tapi that's it. You put the word in my thought gitu. What's in it for me? Tadi ada yang bilang gini, tapi Mas Iwet jangan disamaratakan kepada semua orang yang mengiyakan atau menolak organisasi. But of course, ini kan dari kacamatanya Iwet dan kacamata saya dari pengalaman kita. Pasti masih ada orang di luar sana yang punya alasan berbeda. Betul. Naturally gitu ya. Gue tuh cuma mau bilang gini, betul. Orang gue tuh selalu begitu, makanya
kalau ada calon klien gitu ya, iya dong Mas Dave gitu ya, gampangnya lah ke gue. Mas Dave undang komunitasnya Mas Dave. Gue tuh selalu nanya, terus gunanya untuk orang-orang yang datang itu apa? Bukan soal mata duitan banget. Maksud gue, what's in it for them? Lah, lu enak. Iya kan? Kasarnya, lu dapat community untuk tap in brand lo. Lu bisa ngecek brand lo. Lah teman-teman gue yang pada datang itu what's in it for them? Kalau nggak ada ya mereka kagak akan datang lah. Do you know how hard it is nowadays untuk ngumpulin orang dan minta orang datang? Iya kan, Web? Kenapa? Gitu, karena tinggal di Jakarta, apa sih yang nggak repot? Apa sih yang nggak jauh? Iya kan, Nek? Harus ada what's in it for me, and it's not bad loh for us to ask that question. I like it. What's in it for me? Iya, itu yang gue pelajari gitu soal komunitas, karena myself gitu kan lagi belajar banget soal komunitas ini ya. Jadi nggak bisa tuh main asal cuman jeplak, aduh susah sekali sekarang mencari regenerasi, aduh susah sekali sekarang begini begitu. Nah, lo merelevansikan diri nggak? Kan kadang-kadang tuh orang-orang itu kita deh ya, terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, nggak melihat keluar, terus habis itu kita bangga dengan diri sendiri yang, iya memang kita begini. Ya bro, kalau lo nggak kemudian merelevansikan diri, memikirkan what's in it for them-nya, ya gimana mereka mau bergabung? That's so true. Ya, dan satu lagi, Dave, what's in it for me sama misi, visi segala macam itu tadi berhubungan dengan pendiri komunitas tersebut. Itu DNA tuh, dan itu yang harus dibawa terus sampai ke bawah. Itu juga penting. Karena kalau nggak ada soul, DNA itu soul-nya. Kalau nggak ada soul-nya, orang nggak akan ngerapat, nggak akan kayak. Karena kan yang membuat orang jadi punya, what's in it for me, terus kemudian gue relevan, it's the soul. If you don't have the soul, gimana orang mau nempel sama lo? Yeah, that's true. That's true. That is so true. That is so true. Ya kan, kayak kita sama geng duet deh, Dave. Geng duet itu kan dibuat adalah kita memang mau bersama-sama menjadi lebih baik setiap hari kan. Karena kita punya siaran pagi ini. Itu kan dasarnya tuh. Itu base-nya, fondasinya. Makanya kita berdua ya walk the talk, nggak cuma ngomong, kita belajar, kita baca, kita experience banyak hal baru, so we can share. Nah, terus kemudian ketika turun ke YouTube, itu juga menjadi jawaban kenapa Duet With itu isinya bukan cuma selebriti. Because we want to give you nuance. So you can grow yourself with us. Bener nggak? Iya. Dan ketika ketemu juga gitu, bukan cuma kumpul-kumpul. Apa yang mau dibahas? Sehingga ketika mereka meluangkan waktu, nggak heran ada yang datang dari Jogja, datang dari Bandung. Itu kan jauh sekali, Dave. Ya. Lah, waktu kita bikin olahraga di Fitness First, dari Bekasi loh. Karawang. Dari Karawang kumpul olahraga di Fitness First jam 9 pagi hari Sabtu tuh tepok tangan nggak loh? Makanya maksud gue kalau nggak ada initnya, nggak ada itunya, susah. Nah itu yang kemudian dilupakan nih sama organisasi-organisasi ini. Why-nya tuh apa? Kenapa lo tuh mau bikin organisasi ini tuh kenapa? And what's the result yang udah dikerjain gitu? Gue kayak paling pintar ya, Nek ya. Kayak paling pintar gue ya. Yang kayak paling tahu ya. Si paling komunitas ya gue ya. Si paling organisasi ya. L organisasi ya. Si paling organisasi ya. Si paling organisasi ya saya. Gue nggak tahu. Ya, berawal dari sepatu mangap ya, berakhir kepada organisasi, yes. Bener, organisasi, bener. Tapi Iwet nggak usah tanpa menyebut
brand gitu ya. Dua hal. Satu, ini nyambung nih, kayak nyambungin mote-mote, nyambung. Aduh gatel, keloid gue. Lu tuh punya keloid nggak sih? Ada. Masih suka gatel nggak? Kadang. Anyway, kita mau bilang happy anniversary ya buat Fitness First yang merayakan 20 tahun. Yes. Anniversary. Congratulations. Sedih gue kok nggak diundang ya kita ya. Gue tuh ngeliat foto-fotonya kok nggak diundang kita ya. Nggak ada undang-undangan acara apa-apa kok yang. Bukannya kayak mereka merayakan Zumba bersama gitu atau High Rocks bersama gitu, enggak? Mungkin lu udah kelamaan nggak pergi ke gym aja. Itu di tiap gym ada perayaan aja gitu. Mongki lo emang bener-bener. Kan lu kan pejuang, lu kan sibuk bela negara. Mana sih? Iya lagi bener. Gua lagi mau berusaha untuk bisa nge-gym di Taman Anggrek. Kan paling dekat sekarang FF sama gue di Taman Anggrek ya. Ngemeng ae, Oke. Gua akan buktikan. Ngemeng ae. Oke, fine. Enggak, gue mau mengomentari kan ada Becky kasih ucapan selamat terus Becky gini, Becky aja ngucapin selamat kok kita enggak gitu. Selamat ulang tahun, happy anniversary 20 tahun untuk Fitness First. Aku tuh jadi member udah 15 tahun lebih. Dah ngerti gue gini. Bareng sama gue, centil. Lu tuh nggak mau kalah banget ya. Ya lu aja bikin happy anniversary, lo tayangin sendiri di story lo. Kan gue ya bareng ada malu juga. Kita tuh kan serenceng daftar Fitness First MC. Iya. Berarti 2014 tuh ya mereka ya memulai ini semua. 2004 dong, Bo. Kita tuh daftar waktu Fitness First MC pertama buka. Itu tuh zaman-zaman kita syuting ya. Berarti 2007-an gitu ya kita daftar ya. Iya. Ih, gila loh. Anyway, so happy anniversary. Kudos untuk Fitness First. You guys made it gitu ya. You guys made it this far gitu. Karena kan kalau banyak yang ngirimin thread ke gue nggak bisa baca semua kiriman geng duet thread karena kan gue nggak punya thread jadi dibatasi. Tapi gue baca tuh postingan berita, kan lu juga udah lihat ya, kan banyak yang lagi mengajukan petisi. Ada satu gym yang tutup kan, Iwet. Ada chain gym yang tutup gitu. Dramanya tuh sebetulnya bukan di situ. Kalau gue yang pengen gue bagi, tadi kita membahas mengenai what's in it for me gitu. Yang jadi rame tuh karena banyak member, kemudian trainer, terus pegawainya yang merasa dirugikan lah gitu. Terus diskusi di kolom komentarnya tuh jadi rame banget gitu ya, yang membahas bahwa udah waktunya mungkin ya apa nih disebutnya, institusi lah ya, untuk berubah mendengarkan kebutuhan konsumen zaman sekarang yang sudah berubah, Wet. Iya. Nah, kelebihan butik-butik gym yang tumbuh sekarang yang menjamur katanya, terus kan dibandingkan dong, kan sosial media kan pada pintar-pintar tuh ya, terus kan dibandingkan gitu, dikomparasi. Mereka tuh mendengarkan dengan kebutuhan, mereka memberikan akses yang mudah, harga yang jauh lebih kompetitif, kebutuhannya apa, kebutuhan member ya, dari sisi member tuh apa. Terus mereka bilang karena sebenarnya fitness itu mengenai member, jadi yang harus lo dengerin sebetulnya kebutuhan member. Terus gue gini, ya juga ya, what's in it for me gitu. Ketika orang bayar, dapatnya apa nih? Iya dong. Lah, kita komunitas gratis aja kita harus what's in it for me. Organisasi aja kita what's in it for me. Apalagi lo bayar. Ya kan? What's in it for me? True. Gue setuju tuh kalau gym itu it's how you manage the community menurut gue. Karena kuncinya mereka sebenarnya. Ya, gue setuju sama lo, bener. Init apaan sih, Kak? Si Darta nanya dari tadi, init apa sih, Kak? Ya, nah coba dijelaskan buat si paling init.
Sampai nangis loh dia. Apa sih kak? Init-initnya apa kak? Ini coba What's jelasin. in it for gini? What's in it for me itu sebenarnya what's in it. Apa secara general artinya adalah keuntungannya buat saya tuh apa? Ada yellow card alias keranjang kuning. Iya, wah, untungnya buat gue tuh apa gitu kan? Nggak Iya. salah loh. Kita tuh dalam melakukan sesuatu kita nanya untungnya buat gue apa, dan itu tuh nggak egois loh. Enggak. Benefitnya apa gue bergabung di sini? Untungnya apa gue ikutan? Kenapa gue harus ikut ini gitu? Iya, iya betul. Ya sederhananya itu untungnya apa gitu. Kayak gini deh, dan ringan aja kalau gue ya gini. Kayak mungkin gini, orang zaman sekarang kan juga berusaha, orang usaha bisnis tuh ada yang sistem barter gitu ya. Itu kan juga tetap gue memberikan benefit nggak dari sistem barter yang gue kasih ke lo. Kalau ternyata benefit yang barteran yang gue kasih ke lo ya nggak menguntungkan buat lo, ya berarti kita nggak bisa dong dengan barter yang dikasih. Bener nggak, Wet? Betul. True that. Betul Nah. sekali. Nah, aku punya janji sama Iwet. Wet, aku mau sematkan keranjang kuning. Aku mau mengingatkan geng duet. Kalau aku masih sibuk memperkenalkan perfume kolaborasi aku sama Alp, Joie de Vivre, teman-teman bisa beli dan dapatkan di keranjang kuning yang kita sematkan atau di showcase kita. Also, yang aku pengen ceritain adalah niat awal waktu kita bikin ini, janji yang sudah pernah kita ucap adalah, lo ingat gak sih, Wet? Kalau Alt sama gue akan menyisihkan sebagian penjualan dari perfume Joie de Vivre ini untuk kita donasikan ke ada 4 panti jompo di Jakarta sama 1 komunitas single mother yang membutuhkan. Kalau teman-teman bertanya kenapa komunitas single mother, karena itu yang paling kecolek buat gue aja. Itu yang paling resonate buat gue. Karena I grew up dengan single mother, jadi gue tahu, aduh repot loh single mother tuh punya ibu membesarkan 2 anak tanpa peran ayah itu nggak gampang gitu. Jadi ketika aku punya kesempatan, aku pengen nyolek komunitas tersebut. Jadi that's the reason kenapa resonansinya kali ini ke komunitas single mother. So by purchasing this product, not only that you get to enjoy this beautiful fragrance, tapi teman-teman juga dapat berdonasi untuk panti jompo sama komunitas single mother. Kalau ditanya panti jompo, ya masa lupa ketertarikan gue sama orang tua. Kalau tahu sih. Enggak. Ya film aja, film Nini mulu yang lo tonton. Bawaannya kalau ada Nini berkumpul pengen ikut aja bikin komunitas sama Nini. Refleksi diri. Gue tuh kalau ngeliat Nini sama aki-aki gue gini, that's us someday darling. Kayak kemarin gue di salon ya. Tuhan. Gue di salon, say. Ada 2 oma-oma lagi ngecat rambut. Terus Gue oma-oma lagi ngecat rambut warnanya marun. Aduh. Terus Ya, tapi mereka kayaknya happy gitu dengan pilihan warnanya. Gue cuma ngeliatin aja dari samping. Tuh ntar kita tuh. Sakingku udah nggak tahu lagi mau nutupin uban. Kan kalau di umur segini nutupin uban yang natural aja, say, yang natural. Kalau ubannya udah semua sama muka lu udah longsor, ubannya nggak usah ditutupin, tapi udah pakai warna ngejreng aja, marun, hijau, biru gitu. Sutra Lainang. lu menghina gue ngecat rambut. Ya tentu problem itu nggak akan terjadi di lo. Ya kan? Itu gue jadi teringat episode YOLO.
Orang botak bisa tombean gak sih, Nek? Bisa. Yang nggak bisa orang botak itu dicat rambutnya. Ada satu geng duet kita ya namanya Glenda. Glenda kemarin ngirimin gue reels. Jadi ini reels unggahan seorang anak gitu ya. Dia ngasih lihat daily activity emaknya dia. Neneknya. Judulnya My Happy Grandmother. Lo tau kan modelan video A Day in My Life gitu yang pakai timestamp? Yang pakai timestamp. Jadi dikasih lihat jam 7 neneknya bangun. Dan neneknya tuh lu tau gak sih tipikal nenek-nenek Korea yang ketawa mulu. Jam 7 bangun. 7:05 dia berendam. Sambil handphonenya di depan layar lagi nonton drakor. Terus dia ketawa-ketawa. 7:10 neneknya lagi steam rambut. Masih di dalam situ. 7:15 si nenek lagi skrapan. 7:20 si nenek lagi keramas. 7:25 si nenek lagi skincare. 7:30 si nenek lagi pakai masker. Ketawa mulu. 7:45 si nenek pergi ke warung, ke supermarket masih pakai masker. 7:60 si nenek lagi minum di depan warung sambil ngeliatin orang-orang lewat. 7:60 nggak ada. 7:60 nggak ada. Oh ya. Gitu dah, timestamp. Terus ya, lihat 8:00 nenek lagi minum di depan warung. Terus 8:00. 8:30 si nenek masuk ke rumah lagi menyulam, menyulam gitu. Ntar jam 9 si nenek masuk ke kamarnya dia rebahan gitu sambil, lu tau kan nenek-nenek tuh pada suka pukul-pukul gini sambil nonton drakor. Sebelum tidur si nenek ngerol rambut, tutup pakai shawl, baru dia rebahan, mati lampu. Sebelum mati lampu dia dada-dada ke kamera sambil ketawa. Aduh lucu loh. Gini, itu gue loh. Itu gue loh, Nek. That's me. Kalau lu jadi kakek-kakek kan nggak gitu ya, Wet. Lu jam 7 mungkin lu udah cukuran. 7:80 lu manasin 7:30 lu manasin mobil. Jam 8 lu nyampe di Istana Negara ya. 8:30 lu hormat bendera pasti. Jam 9 lu lagi nyemir sepatu ya. 9:30 lu di Makam Pahlawan ya kan, lu bela negara ya. Jam 10:20 lu lagi ngitung forex kali. 10:30 lu lagi melihat pergerakan mata uang tuh, ya kan? Gitu. Ya. 11:20 lihat koleksi mas-mas batangan lu ajak ngobrol. Cipung hari ini naik berapa Cipung? Cipung udah jadi brand ambassador shampoo lo. Oh iya, Cipung siapa sih? Aja gila, Rayanza anak Raffi. Oh iya. Cipung kan artinya anak bungsu, lo tau kan? Iya. Makanya diganti jadi Aja. Karena kan ada adiknya si Lili sekarang. Gitu. Jangan pada tawa-tawa lo. Check out di Keranjang Kuning. Ya, jangan lupa tap baru 950.000 nih, belum sejuta, masih 3 menit. Yuk. Gue tuh lagi mikirnya di mana ya? Parfum lo pasti kan? Emang ngasih parfum ke lu tuh nggak ada gunanya. Kasih barang ke lu, masuk lagi ke mulut. Kecepatan gue nggak. Gak apa-apa. Ya Allah Tuhan. Jangan terbeban untuk beli sekarang. Ditaruh di keranjang, diendapkan selama 2 bulan. Kayak isi keranjang gue tuh gak apa-apa. Ya nanti kalau udah ada dananya baru di check out. It's okay, bestie. Ya. Iya. Jangan dong. Check out sekarang aja. Check out sekarang. Yuk. Ada yang nanya, Om Deh kok semprot minyak wangi ke rambut? Aku tuh suka semprot minyak wangi ke rambut. Did you know kalau rambut kita ini adalah organ tubuh yang paling lama menyimpan aroma wangi. Jadi kalau semprot di rambut, dia paling lama bertahannya, Besti. Gitu ya, Besti ya.
Gue mau rajin-rajin jualan, siapa tahu gue rajin jualan jadi kayak Bunda Maya Estianty kemana-mana naik private jet, Besti. Miris kayaknya ketawa lo ya. Ada nada keraguan kayaknya ya. Nggak mungkin gue jualan bisa beli private jet kayaknya gitu kan. Arti tawa Bisa, lo kan. bisa. Lo beli private jetnya yang Tamiya ya. Nothing is impossible, Besti. Pesawat rakit. Iwat, lo tahu nggak idiom kata-kata yang bilang gini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bener. Ingat kan? Ingat dong, ingat. Kemarin gue lagi dengar podcast dengan seorang dokter atau psikolog yang bilang ya, ternyata ada hubungannya loh, Iwat. Gini. Apa tuh? Kalau lu lagi pengen kerja dan pengen melancarkan kreativitas, lu butuh kreatif gitu ya. Aduh, gue perlu bikin sesuatu nih. I need my creativity brain gitu. Ada yang disebut sebagai cathedral effect. Apa tuh cathedral effect? Katedral kan langit-langitnya tinggi ya. Bener. Bener nggak? Kalau lu lagi pengen berkreativitas, lu pergi cari tempat yang langit-langitnya tuh tinggi. Karena itu akan membangkitkan rasa, menstimulasi creativity in your brain. Oh iya? Yes, itu dasarnya kata-kata gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Karena orang punya cita-cita berarti dia kreatif. Kreativitas itu harus butuh langit yang tinggi. Cobain deh. Kalau lu lagi butuh kemampuan critical analytical thinking, critical thinking ya. Analyticalnya apa sih, Bo? Lu tuh emang ini ya, pin Bo gitu ya. Numpuk kayak Wiron. Pinter-pinter bomsek lo tuh ya. Itu gue setuju. Iya kan? Ya, tapi kayak pinter tapi pinter gitu ya. Gimana ya, gitu kan? Lu ngerti? Lu juga udah tahu temennya begini. Kalau kayak ini loh, apa sih? Kerja harian, crunching data gitu loh. Apa tuh? Iya. Itu lu cari analytical thinking, yes. critical thinking. Iya. Ceilingnya yang rendah. Oh iya. Itu sebabnya office ceiling itu selalu rendah-rendah. Tapi kalau lo lagi butuh kreativitas, lo butuh yang tinggi. Yes, makanya psikolog itu menyarankan divisi think tank lo jangan kurung mereka di ruangan dengan ceiling rendah, karena creativity butuh cathedral effect, tinggi ceilingnya. Makanya kita kalau di perpustakaan zaman dulu kan ceilingnya tinggi-tinggi tuh. Kita jadi ide tuh ada aja, atau ketika lo di gereja gitu kan ceilingnya tinggi. Ide ada aja, atau di alam lepas gitu, ide ada aja muncul. Itu. Makanya anak-anak kreatif tuh selalu butuh jendela gitu kali ya. Yes. Luas. Nggak bisa dikungkung gitu mereka ya. Oh, that's explain. Oke, that's explain. Udah, bobol deh tuh ceiling di kantor lo sekarang. Enteng banget bobol-bobol. Bobol-bobol ceiling. Oke lah Besti, makasih banyak. Udah jam 8 nih. Ya, gue mau bobol ceiling dulu pagi ini. Oke, Besti. Selamat bekerja ya, Besti. Sekarang hari apa ya? Hari Kamis, Besti. Gue mau meeting sama Sensi lo, Besti. Nggak ada lu ya. Aduh, mau gimana sih gue meeting nih, Nek? Jangan sok centong lo ya. Ngomong. Jangan diakem-dakem aja. Besti, gue ngomong apa, Besti? Ya apa kek, lu cerita kehidupan sosialita zaman sekarang, kehidupan di panti jompo kayak apa? Makanya gue mah bilang gini, ngapain Mbak Wati, lu ngapain sih meeting ngajakin gue? Gue tuh Sofia Lacubanya, I'm the face. Gue tuh dilihat dari jauh aja, gue gak usah diajak meeting. Gue meeting tuh gue gak ada sumbang sih, mau meeting apa gue sama Sensi? Gue tuh pin Mbak. Pintar-pintar, bom. Dah.